Jenderal PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto mengaku saat bicara dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait kemungkinan operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan KPK pada pejabat negara. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Hasto melalui sebuah video yang diunggah di akun media sosial Instagram politisi PDIP Adi Napitulu pada Sabtu 22 Februari 2025 lalu. Dalam video tersebut, Hasto belak-belakan ketika mengetahui saat itu Jokowi menginginkan agar putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka menjadi wali kota Solo dan menantunya Bobi Nasution menjadi wali kota Medan. Di mana diketahui saat itu Gibran dan Bobi sama-sama masih menjadi kader PDIP. Sebelum berbicara hal tersebut, Hasto mengaku lebih dulu bertanya kepada Jokowi, sekaligus menguji keseriusannya untuk mencalonkan Gibran dan Bobi sebagai wali kota dari PDIP. Hasto mengatakan bahwa saat itu Jokowi sampai bingung dengan pertanyaan Hasto tersebut. Hasto kemudian menjelaskan jika Gibran dan Bobi menjadi wali kota, maka otomatis akan menjadi pejabat negara dan menjadi sorotan publik. Menurutnya, hal itu akan sangat rawan terhadap berbagai bentuk gratifikasi suap dan berbagai tindakan korupsi lainnya. Kemudian, Hasto mengaku saat itu Jokowi sempat termenung dan terusik oleh pertanyaan Hasto. Hasto juga menjelaskan maksud pertanyaannya tersebut kepada Jokowi untuk mengingatkan terkait adanya kerawanan politik. Saya ingat ketika saya bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, menjelang Mas Gibran dan Mas Bobi mau mencalonkan sebagai wali kota Solo dan wali kota Medan. Satu saya mengatakan kepada Pak Presiden Jokowi sekaligus untuk menguji keseriusan beliau di dalam mencalonkan anak dan menantunya. Pak Presiden, apakah betul Bapak mau mencalonkan Mas Gibran dan Mas Bobi sebagai wali kota? Loh, kenapa Pak Sekjen? Karena ketika Mas Gibran dan Mas Bobi sebagai wali kota, maka otomatis dia menjadi pejabat negara. Dan ini akan sangat rawan terhadap berbagai bentuk gratifikasi suap dan berbagai tindakan korupsi lainnya. Presiden Jokowi sempat termenung saat itu. Dan kemudian dari situlah saya merasakan bahwa pertanyaan saya ini sangat mengusik perhatian dari beliau. Karena saya tegaskan bahwa ketika Mas Gibran dan Mas Bobi menjadi wali kota, maka dengan mudah akan terkena operasi tangkap tangan dari KPK dan juga aparat penegak hukum yang lain. Maksud saya bertanya kepada Presiden Jokowi adalah untuk mengingatkan bahwa beliau sudah presiden. Buat apa kemudian anak-anaknya harus menjadi wali kota, dan itu mengandung suatu risiko-risiko politik, mengingat presiden juga berhadapan dengan begitu banyak pihak-pihak yang selalu mencoba berhadapan dengan Bapak Presiden. Saya ingat ketika saya bertemu dengan Presiden. Kartu Presiden ke-7 RI Joko Widodo mulai dibongkar oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada 22 Februari 2025 lalu. Seperti dalam video sejumlah pernyataan Hasto yang diunggah di akun media sosial Instagram PDIP Adiana perhatian publik. Hasto secara terang-terang bahwa demi meloloskan revisi undang atau UU KPK, ada seorang menteri yang tak namanya mengatakan membutuhkan biaya sebesar 3 juta US dollar yang ditujukan kepada Jokowi. Sekjen PDIP itu mengatakan bahwa hal itu dilakukan Jokowi melindungi Gibran dan Bobi, sehingga Hasto menuturkan bahwa dalam hal ini Jokowi kepentingan sendiri. Hasto mengatakan bahwa revisi UU KPK dilaksanakan sebelum pelaksanaan Pilkada serentak 2024, di mana Gibran dan Bobi pada saat itu tengah berproses menjadi wali kota. Maka menurutnya ketika terpilih menjadi wali kota, putra sulung dan menantu Jokowi tersebut aman dari berbagai persoalan KPK karena lembaga anti rasuah tersebut disebutnya telah dilemahkan. Di akhir video, Hasto menyatakan bahwa pernyataannya tersebut akan dipertanggungjawabkan olehnya baik di mata hukum hingga Tuhan Yang Maha Esa. Meski tidak ada bukti, namun Hasto meyakini bahwa hal itu turut dirasakan oleh masyarakat. Saya menerima salah seorang menteri, dan beliau mengatakan kepada saya bahwa sudah mendapatkan arahan
dari Presiden Jokowi untuk melakukan revisi Undang-Undang KPK. Saat itu dijelaskan berbagai pasal-pasal penting, misalnya bahwa pimpinan KPK tidak otomatis bertindak sebagai penyidik. Kemudian ada beberapa pasal-pasal yang tidak memungkinkan bagi penyidik independen untuk bergabung ke KPK. Berbagai revisi-revisi itu, karena ini adalah perintah dari Presiden, maka ya saya sarankan untuk bertemu dengan seluruh jajaran fraksi di DPR RI dan coba menggalang atas perintah dari Presiden. Nah, saat itu Pak Menteri yang menjadi kepercayaan dari Pak Jokowi ini menyampaikan bahwa kira-kira akan diperlukan dana sebesar 3 juta US dollar untuk menggolkan revisi Undang-Undang KPK. Dan mengapa berjalan mulus? Karena Presiden Jokowi punya kepentingan untuk melindungi Mas Gibran dan Mas Bobi. Maka sejarah mencatat bahwa revisi Undang-Undang KPK ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan Pilkada serentak di mana Mas Gibran dan Mas Bobi berproses menjadi wali kota. Maka ketika terpilih menjadi wali kota, amanlah dari berbagai persoalan hukum karena KPK sudah dilemahkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.